Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Jangan terlena si ular, masih ada leg kedua. Inter mampu mengalahkan Benfica 2-0 di Estadio da Luz pada laga leg pertama babak perempat final Liga Champions. Kemenangan ini membuat peluang Inter ke semifinal menjadi terbuka lebar. Simone Inzaghi puas dengan performa anak asuhnya di markas Benfica. Ia menilai Nerazzurri tampil luar biasa terutama di babak kedua. Meski demikian, Inzaghi tetap mengingatkan pasukannya untuk tak terlena dengan hasil ini. Ia menegaskan bahwa segala hal masih bisa terjadi di leg kedua. AC Milan versus Napoli bakal beda cerita, tak seperti di Serie A. Milan punya modal apik menyongsong laga di leg pertama. Mereka pada duel terakhir menghadapi Napoli berhasil menang telak 4-0 pada laga Serie A. Stefano Pioli berharap timnya tetap tampil seperti saat membantai Napoli di pertemuan sebelumnya. Namun Pioli menegaskan kemenangan telak Milan tersebut bukan patokan untuk laga kedua tim di Liga Champions. Mantan pelatih Fiorentina ini tak ingin pasukannya terlena dengan hasil tersebut. Juventus bisa jadi korban berikutnya dari Sporting usai Arsenal. Sporting CP bakal jadi lawan yang tak mudah untuk Juventus. Jika tak waspada, Bianconeri bisa jadi korban berikutnya dari Sporting. Sporting dinilai punya kapasitas untuk membuat kejutan di ajang ini. Mereka mampu menyingkirkan pemuncak klasemen sementara Liga Inggris, Arsenal. Mampu cetak 3 gol, Pep tetap anggap pertahanan Bayern Munchen solid. Pep memuji Thomas Tuchel yang mampu mempertahankan formasi 4-back di laga tersebut. Pasalnya, dengan formasi tersebut, Pep mengaku sedikit kesulitan membongkar pertahanan Bayern Munchen. Di laga tersebut, Pep mengaku 3 gol yang dicetak timnya tidaklah mudah. Dirinya harus bertarung dengan momentum untuk menciptakan gol demi gol bagi Manchester City. Salah satunya melalui gol indah Rodri dari luar kotak penalti. Bayern Munchen usai dilatih Thomas Tuchel tersingkir dari DFB Pokal babak belur di Liga Champions. Keputusan Bayern Munchen menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih baru mulai mengundang keraguan. Sejauh ini rapor Tuchel belum benar-benar memuaskan. Setelah ditangani Tuchel, Bayern tersingkir dari DFB Pokal. Terbaru, Bayern Munchen pun dibuat tidak berkutik ketika menyambangi Manchester City di Etihad Stadium. Thomas Tuchel tentu harus mencari cara untuk menyelamatkan Bayern dan menyelamatkan dirinya sendiri. Fans Bayern Munchen yang away ke Stadion Etihad sindir MU. Fans Bayern Munchen yang bertandang ke markas Manchester City meninggalkan pesan khusus untuk sepak bola Inggris. Mereka menyentil status kepemilikan dua klub kota Manchester. Fans Bayern membentangkan spanduk yang berisi sindiran untuk status kepemilikan dua klub kota Manchester, City dan United. Menurut mereka, sepak bola tak boleh menjadi milik autokrat seperti yang terjadi di banyak klub. Liverpool mundur kejar Jude Bellingham. Dilansir dari The Athletic, Liverpool menarik diri dari keinginan untuk merekrut Bellingham di musim panas 2023. Faktor harga disebut sebagai alasan mengapa Liverpool memilih mundur untuk membeli Bellingham. Manajemen memiliki asumsi bahwa Liverpool membutuhkan pembangunan skuad secara menyeluruh, sehingga mereka tak ingin menghabiskan banyak uang hanya untuk satu pemain. Seriusi penyerang pinggiran Arsenal, AC Milan wajib setor 570 miliar rupiah. Dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan tertarik merekrut penyerang milik Arsenal, Folarin Balogun, pada bursa transfer musim panas 2023. Balogun tampil tajam selama masa peminjamannya di Reims dengan mengemas 18 gol dari 29 penampilannya di Liga Prancis.
Ketajaman dan usianya yang masih tergolong muda masuk dalam kategori proyek jangka panjang bagi I Rossoneri. Masalah finansial Barcelona tak kunjung selesai, Chelsea ingin bajak Gavi. Kontrak baru Gavi ditolak mentah-mentah oleh pihak La Liga karena Barcelona gagal mengurangi margin gaji mereka. Hal itu membuat Gavi gagal diregistrasikan ke tim utama dan tetap memiliki status sebagai pemain muda. Dengan kondisi tersebut, Chelsea kabarnya tertarik untuk merekrut Gavi pada musim panas 2023 mendatang. Bukan Luis Enrique atau Zidane, Chelsea malah dekati Marcelo Gallardo. Chelsea dikabarkan membidik Marcelo Gallardo sebagai pelatih barunya untuk musim depan. Kabar ini dilansir oleh UOL. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea sudah menggelar negosiasi dengan pelatih asal Argentina tersebut. Bahkan pembicaraan antara kedua pihak dilaporkan sudah menemui kemajuan. Jika nego berhasil, Gallardo akan mulai melatih Chelsea pada musim panas 2023 nanti. Theo Hernandez, AC Milan bisa memenangkan Liga Champions. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Napoli, bek sayap AC Milan Theo Hernandez membahas tentang peluang Rossoneri untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Pemain asal Prancis tersebut menegaskan jika Rossoneri berpeluang untuk bisa memenangkannya. Ya, kami bisa memenangkannya, tapi untuk sekarang kami harus fokus pada pertandingan besok. Kami harus melakukan apa yang kami bisa, dan sejauh ini kami telah bekerja dengan baik, ujar Theo. Presiden Lazio memiliki ambisi besar Scudetto dalam waktu dekat. Claudio Lotito dikabarkan memiliki ambisi besar untuk Lazio termasuk Scudetto Serie A. Klub ibu kota Italia tersebut telah mengalami pertumbuhan yang stabil sejak kedatangan Maurizio Sarri di musim panas 2021. Merombak skuad yang membangun inti baru yang terdiri dari banyak pemain Italia di ibu kota. Lotito bermimpi untuk kemungkinan Scudetto diraih D'Aquil dalam beberapa tahun mendatang karena yakin dengan proyek Sarri yang mampu menjuarai liga dengan para pemain yang tepat di sana. Inter Milan akan diguyur bonus jika lolos ke semifinal UCL. Perempat final Champions League antara Inter Milan dan Benfica tidak hanya membawa peluang untuk lolos ke babak semifinal kompetisi unggulan Eropa tersebut, tetapi juga menambah jumlah uang yang cukup besar bagi keuangan klub. Partisipasi di setiap tahap Liga Champions menjamin minimal 15,64 juta euro dalam bentuk pendapatan tambahan bagi klub manapun. Kemudian ada bonus juga sebesar 2,8 juta euro untuk kemenangan di fase grup, 900.000 euro untuk hasil imbang, dan 9,6 juta euro untuk lolos ke babak sistem gugur. Dikaitkan dengan Inter, agen tegaskan Thiago Motta fokus di Bologna. Tanggapi rumor akan gantikan Simone Inzaghi, agen pelatih Bologna Thiago Motta menegaskan kembali komitmen sang pelatih untuk tetap bersama Rossoblu. Berbicara kepada media Italia, Alessandro Canovi menjelaskan jika kliennya masih punya 1 tahun tersisa dalam kontraknya dan Motta tidak ingin terburu-buru meninggalkan klubnya saat ini. Untuk saat ini, dia hanya fokus pada Bologna. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Namun saat ini ia masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya, ujar Canovi. Bayern Munichnya Tuchel berjalan dari cahaya menuju kegelapan. Self-sabotage atau sabotase diri terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Begitu berbagai pihak menilai keadaan Bayern Munich saat ini setelah mereka memecat Julian Nagelsmann untuk mempekerjakan Thomas Tuchel di tengah musim. Fakta mengatakan bahwa keadaan Bayern justru semakin jeblok di tangan Tuchel ketimbang saat bersama Nagelsmann. Dan kurang dari sebulan sejak Tuchel datang, alih-alih Bayern menuju cahaya kegemilangan, mereka malah semakin tenggelam dalam kegelapan. Pep Guardiola ingatkan Manchester City, tugas belum usai.
Pada leg pertama babak perempat final Liga Champions yang digelar di Etihad Stadium dini hari tadi, Manchester City berhasil mengalahkan Bayern Munich dengan skor telak 3-0. Manajer Manchester City Pep Guardiola tak menampik bahwa dirinya bahagia dengan keberhasilan timnya mengalahkan Bayern Munich. Namun Guardiola mengingatkan City bahwa tugas mereka belumlah usai. Pep Guardiola mengingatkan Manchester City bahwa posisi mereka saat ini masih jauh dari kata aman karena Bayern diklaimnya masih memiliki peluang untuk membalikan kedudukan. Begini kata Enzo Fernandez soal performanya di Chelsea sejauh ini. Enzo Fernandez pindah ke Stamford Bridge pada Januari lalu sebagai pemain termahal dalam sejarah Premier League. Gelandang berusia 22 tahun itu sudah membuat 12 penampilan bersama The Blues sejauh ini. Namun ia meyakini dirinya bisa mencapai level performa yang lebih tinggi lagi seiring waktu berjalan di klub London Barat. Saya tak berpikir saya sudah mencapai level tertinggi saya di Chelsea. Saya di sini belum lama dan ini adalah liga yang berbeda. Kota yang berbeda, bukan hal yang mudah, tetapi saya coba melakukan yang terbaik, kata Fernandes. Wolves belum menyerah, pertahankan Ruben Neves. Wolverhampton Wanderers dikabarkan masih berambisi untuk mempertahankan jasa Ruben Neves yang kontraknya akan segera habis. Selama beberapa jendela transfer, sang gelandang telah banyak dikaitkan dengan kepergiannya dari Molineux, dengan peminat yang muncul dari sejumlah klub papan atas. Wolves belum menyerah dalam upaya mereka untuk mempertahankan jasa Neves untuk beberapa musim berikutnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa tawaran kontrak baru akan diberikan kepada mantan pemain muda Porto itu dalam waktu dekat. Agen ungkap klub destinasi Lucas Moura pasca tinggalkan Tottenham. Lucas Moura dikabarkan akan meninggalkan Tottenham Hotspur Stadium di musim panas ini setelah kontraknya berakhir. Agennya memberi petunjuk terkait klub tujuan pemain internasional Brazil berikutnya. Sang winger sebelumnya santer dikaitkan dengan transfernya ke klub Sao Paulo, namun pindah ke sana ternyata masih harus menunggu untuk sementara waktu karena agennya mengisyaratkan destinasi yang berbeda. Belum ada pergerakan ke arah tersebut. Kami sedang mempelajari tawaran dari Eropa untuk dipilih guna jalur terbaik untuk Lucas, ujar agennya. Jalani operasi, musim Nordi Mukiele berakhir lebih cepat. Paris Saint-Germain telah mengumumkan bahwa Nordi Mukiele akan menjalani operasi di Finlandia pada 11 April karena cedera hamstring dan dipastikan musim bek kanan itu pun harus berakhir lebih cepat. Mukiele yang didatangkan musim panas lalu telah mencatatkan 25 penampilan di semua kompetisi musim ini dan telah melewatkan ke-8 pertandingan antara Januari dan Februari karena masalah hamstring dan kemunduran terakhirnya memperburuk krisis cedera di PSG. Staf medis PSG kali ini memilih opsi operasi untuk meminimalisir cederanya kambuh kembali. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!